Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Akankah MotoGP Argentina 2025 menjadi pemulangan Aragon 2024 untuk Marc Marquez? MotoGP kini bertolak ke Argentina akhir pekan ini untuk kunjungan pertamanya ke Termas de Rio Hondo sejak 2023. Namun, ini akan menjadi kunjungan pertama Marquez sejak 2019. Pada tahun 2019, pebalap Honda saat itu menang dengan selisih 9,816 detik, meskipun ia unggul 12,408 detik dari pesaingnya saat memulai putaran terakhir. Kondisi lintasan di Argentina cenderung kotor, cocok dengan gaya Marquez, seperti yang ia tunjukkan tahun lalu dalam situasi serupa di Aragon. Sejujurnya, hampir sama dengan Thailand, kata jurnalis senior Crash Lewis Duncan dalam podcast MotoGP Crash terbaru saat ditanya bagaimana MotoGP Argentina akan berjalan. Saya pikir jika Anda menilik masa lalu di Argentina, Anda melihat para pebalap yang secara umum cukup cepat di sana, terutama belakangan ini, ada dua Marquez bersaudara. Terakhir kali Marc balapan di sana adalah tahun 2019 dan dia menang hampir 10 detik atas Valentino Rossi, setelah 2 atau 3 putaran dia unggul 2 detik. Ini adalah salah satu jenis lintasan di mana, mungkin bukan tata letaknya saja, tetapi kondisi lintasannya selalu kotor. Kami belum pernah ke sana selama beberapa tahun. Jadi, kami akan menghadapi kondisi yang ideal untuk Marc Marquez. Sebagai referensi, Anda melihat Aragon tahun lalu, trek yang kotor dan naluri alami Marc dengan grip mengambil alih. Akan sulit bagi yang lain untuk mengalahkannya. Saya tidak ingin berpikiran negatif, tetapi akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Dia sudah melewati akhir pekan pertamanya, di Thailand dia sudah menang, dia sudah mengatasi rasa gugup dan ekspektasi awalnya dan sekarang dia tahu apa yang bisa dia lakukan dengan motor itu. Dia akan bersikap sedikit lebih santai saat datang ke Argentina dan itu menjadi masalah bagi pemain lainnya. Manajer media sosial Crash dan pembawa acara podcast Jordan Morelen menambahkan, saat itulah ia berada dalam kondisi paling berbahaya, saat ia berada dalam kondisi mengalir yang ia alami dan ia tahu. Ketika Anda memikirkan podium hari itu, ada Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso di podium bersamanya. Saya pikir Marquez akan tampil di akhir pekan ini, poin Aragon sangat relevan di sini, lintasan yang kotor, ia berkembang dalam kondisi seperti ini dan saya pikir siapa yang dapat mendekatinya. Apakah ini akan terulang? Apakah itu akan terjadi pada saudaranya? Apakah kita akan melihat Marco Bezzecchi tampil kuat di Aprilia? Miller, Yamaha mungkin pabrikan MotoGP yang paling berkomitmen. Jack Miller menilai bahwa Yamaha adalah pabrikan MotoGP paling berkomitmen yang pernah bekerja dengannya. Setelah 10 musim di MotoGP, Jack Miller memasuki tahun 2025 di pabrikan keempat bersama Yamaha, yang sedang berusaha untuk kembali ke barisan terdepan kelas utama balap motor. Pengalaman Miller dengan begitu banyak pabrikan berbeda di MotoGP bisa dibilang menjadikannya salah satu aset Yamaha paling berharga dalam upayanya untuk kembali ke barisan terdepan, tetapi Miller juga bersyukur atas kesempatan yang dimilikinya bersama merek Jepang tersebut. MotoGP telah menjadi hidup saya selama 10 tahun sekarang, dan tahun lalu sepertinya semuanya benar-benar akan berakhir, kata Miller kepada MotoGP.com. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk menikmati setiap momen yang saya miliki di trek. Saya merasa sangat diberkati karena dapat melakukan ini, semoga untuk beberapa tahun lagi. Saya merasa waktu saya belum berakhir, tahun lalu itu adalah hal terbesar bagi saya belum merasa siap untuk memundurkan diri, saya masih merasa masih banyak yang harus saya lakukan. Saya rasa kesempatan ini bersama Yamaha dan Pramac, terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka dan kepada Paolo Ciampinotti, pemilik Pramac Racing karena dia telah menyelamatkan saya. Miller juga memiliki kesan positif terhadap proyek MotoGP Yamaha. Yamaha mungkin adalah pabrikan yang paling berkomitmen dibanding pabrikan lain yang pernah bekerja sama dengan saya, dengan membentuk tim pabrikan kedua, ungkapnya. Tidak berhenti di situ, seluruh struktur tes, memindahkan semuanya ke Eropa dan benar-benar mencoba untuk lebih fokus pada basis Eropa di area tersebut, sambil mempertahankan fokus Jepang pada kualitas dan cara mereka bekerja. Mereka menemukan keseimbangan yang sangat baik antara keduanya, Eropa dan Jepang, dan mereka mengambil semua langkah yang tepat untuk melakukannya. Akan tetapi, kekhawatiran Miller tentang kemampuannya mengendarai Moan teratasi selama program pengujian musim dingin. Rasanya lebih lega saat kami mulai menguji lagi tahun ini,
Saat kami mulai memuji lagi dengan sepeda baru, memahami potensi sepeda baru itu, katanya. Semakin banyak putaran yang saya lakukan, semakin nyaman saya jadinya. Katakan saja, saya merasa khawatir dengan banyaknya kelebihan saya yang tidak bisa saya terapkan pada motor ini, bahwa saya tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Tetapi saya menemukan bahwa saya mampu menggunakan kekuatan saya. Marc Marquez tidak sabar untuk termas setelah dominasi Buriram. Marc Marquez menjadi pembalap yang harus dikalahkan saat MotoGP tiba di Argentina. Setelah mendominasi putaran pembukaan musim MotoGP 2025 dengan hampir sempurna di Thailand, Marc Marquez tidak sabar untuk kembali ke trek di Argentina akhir pekan ini. Juara dunia 8 kali itu memulai karir pabrikan Ducatinya dengan gemilang setelah memenangkan balapan sprint dan Grand Prix dari pole di Buriram. Di atas kertas, sirkuit termas de Rio Hondo yang berdebus seharusnya lebih cocok dengan kekuatan berkendara alami Marquez, yang ditegaskan oleh kemenangannya hampir 10 detik pada kunjungan terakhirnya di tahun 2019. Tidak seperti Buriram, Marquez akan menghadapi tantangan untuk meningkatkan kecepatan tanpa data pengujian apapun di lintasan, atau putaran sebelumnya dengan Desmosedici, setelah menjadi pembalap Repsol Honda selama penampilannya tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Covid menyebabkan putaran Argentina 2020 dan 2021 dibatalkan, sementara Marquez melewatkan 2022 dan 2023 karena cedera. Termas de Rio Hondo kemudian dihapus dari kalender 2024 karena ketidakpastian atas pendanaan pemerintah tetapi kembali diadakan pada 2025. Saya sangat senang bisa kembali balapan di Argentina, trek yang saya sukai dan di mana saya berhasil menjadi cepat dan kompetitif di masa lalu, kata Marquez. Kami baru saja melewati akhir pekan yang hampir sempurna di Thailand, kami berhasil memaksimalkan apa yang kami lakukan di sesi pengujian dan tampil tajam dalam balapan. Hal ini benar-benar memberi saya motivasi ekstra dan saya tidak sabar untuk kembali ke jalur yang benar. Di sisi lain garasi Ducati Lenovo, tekanan ada pada Francisco Bagnaia untuk menanggapi penampilan pembalap tanda pagar 93 di Buriram setelah tertinggal di posisi ketiga, di belakang kedua bersaudara Marquez, pada pembukaan musim. Berbeda dengan rekor Marquez yang menang 3 kali dalam 6 start, pembalap Italia itu belum pernah finish di podium di kelas manapun di Termas, yang menghasilkan posisi terbaiknya adalah posisi kelima pada tahun 2022. Kami kembali balapan di Argentina, trek yang sangat cepat yang dapat beradaptasi dengan baik dengan Desmosedici GP, kata Bagnaia. Di Thailand itu bukan GP yang mudah, kami cepat, solid, kami meraih 2 tempat ketiga, tetapi kami tidak sempurna. Kami harus memperbaiki beberapa faktor dan aspek agar bisa bersaing sepenuhnya. Ducati memenangkan putaran Argentina 2023 dengan pembalap VR46 Marco Bezzecchi.